Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hesti Suci Maharani, NIM 4401418044 dari Pendidikan Biologi Rombel 2 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi praktikum genetika bab variasi sifat pada manusia. Nah, apa sih tujuan dari praktikum ini? Tujuan praktikum ini ada dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui variasi sifat manusia, terutama sifat-sifat genetik. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran sifat-sifat dan melihat persamaan sifat terbanyak pada suatu populasi kelas. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada yang pertama, alat tulis, kemudian cakram genetika untuk melihat indeks angka. Dan yang ketiga, kita memerlukan sifat-sifat yang harus diamati, baik dari diri sendiri ataupun orang lain. Pada praktikum ini, kita akan mengamati 6 sifat manusia, yaitu jenis kelamin, warna kulit, kemampuan lidah untuk menggulung atau tidak, ada tidaknya lesung pipi, bentuk telapak kaki, dan juga golongan darah. Nah, dari sifat tersebut, warna kulit yang gelap dominan terhadap warna kulit terang. Kemudian, kemampuan lidah untuk menggulung dominan terhadap kemampuan lidah yang tidak bisa menggulung. Lesung pipi dominan terhadap orang yang tidak memiliki lesung pipi. Kemudian, bentuk telapak kaki yang lebar dominan terhadap bentuk telapak kaki yang lengkung. Kemudian, golongan darah A dan B dominan terhadap golongan darah O, sedangkan golongan darah A dan B tidak dominan sesamanya. Nah, selanjutnya kita akan melihat cara kerja praktikum. Cara kerja yang pertama, kita melakukan pencanderaan sifat yang tampak pada setiap anggota kelompok. Di sini, saya menggunakan data diri saya sendiri dan 2 rekan saya. Dapat dilihat, saya berjenis kelamin perempuan. Warna kulit saya terang. Kemudian, lidah saya tidak dapat menggulung. Saya juga tidak memiliki lesung pipi. Kemudian, bentuk telapak kaki saya adalah lengkung. Dan saya bergolongan darah O. Selanjutnya, kita akan melihat data variasi sifat yang tampak pada kedua rekan saya. Yang kedua adalah menuliskan hasil pencanderaan pada tabel yang tersedia dan menentukan kemungkinan genotip dari sifat-sifat pencanderaan dengan mengingat sifat dominan dan resesif. Nah, pertama, jenis kelamin saya adalah perempuan, jadi genotipnya adalah X besar X besar. Untuk warna kulit, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa warna kulit gelap dominan terhadap warna kulit terang, jadi genotip untuk warna kulit saya yang terang adalah G kecil G kecil. Untuk lidah saya tidak dapat menggulung, sehingga genotipnya adalah L kecil L kecil. Saya juga tidak memiliki lesung pipi, jadi genotipnya adalah P kecil P kecil. Untuk bentuk telapak kaki saya adalah melengkung, sehingga genotipnya adalah K kecil K kecil. Dan yang terakhir, golongan darah saya adalah O. Nah, untuk data kedua rekan saya juga akan saya tulis di sini. Selanjutnya, kita akan membuat cakram genetika berdasarkan hasil yang tertulis dalam tabel. Setiap sifat, jangan lupa, akan diberikan warna yang berbeda-beda. Untuk menentukan atau menempatkan ciri seseorang pada cakram genetika dimulai dari lingkaran yang paling terdalam. Nah, yang paling dalam ini menunjukkan jenis kelamin manusia. Lingkaran yang kedua menunjukkan warna kulit dengan genotip G besar atau G kecil. Lingkaran yang ketiga menunjukkan kemampuan lidah untuk menggulung atau tidak dengan genotip L besar atau L kecil. Lingkaran yang keempat menunjukkan ada tidaknya lesung pipi dengan genotip P besar atau P kecil. Lalu, lingkaran yang kelima menunjukkan variasi sifat pada telapak kaki, yaitu antara lebar atau lengkung, genotipnya K besar atau K kecil. Lalu, lingkaran yang keenam menunjukkan golongan darah, sedangkan lingkaran yang terakhir menunjukkan angka indeks. Di sini saya akan memberi contoh variasi sifat pada diri saya. Saya adalah perempuan, berarti genotipnya adalah X besar X besar. Kemudian, warna kulit saya adalah terang,
berarti genotipnya G kecil, G kecil. Kemudian lidah saya tidak dapat menggulung, berarti genotipnya L kecil, L kecil. Kemudian saya juga tidak memiliki lesung pipi, jadi genotipnya adalah P kecil, P kecil. Telapak kaki saya lengkung, jadi genotipnya adalah K kecil, K kecil. Golongan darah saya adalah O, berarti di sini. Jadi setelah ditarik garis, maka dapat diketahui bahwa angka indeks saya adalah 122. Seperti ini. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan pada variasi sifat pada kedua rekan saya. Setelah kita menempatkan ciri seseorang pada cakram genetika, kita dapat menentukan angka indeks untuk setiap anggota kelompok. Jadi, berdasarkan cakram genetika ini, angka indeks saya adalah 122. Lalu, angka indeks rekan saya Widya adalah 90. Dan angka indeks rekan saya Ferry adalah 49. Nah, ini adalah hasil dari cakram genetika saya dan rekan-rekan saya. Nah, dari praktikum tersebut dapat dilihat bahwa setiap individu memiliki angka indeks yang berbeda. Angka indeks saya adalah 122, sedangkan angka indeks kedua rekan saya adalah 90 dan 49. Hal ini menandakan bahwa variasi sifat pada individu tersebut juga berbeda-beda. Setiap manusia akan memiliki gen yang berbeda-beda, walaupun mereka kembar identik sekalipun. Variasi genetik manusia pada keragaman gen menunjukkan jumlah total karakteristik gen yang dapat diamati pada manusia. Perbedaan gen pada tingkat spesies dapat dilihat dengan adanya variasi fenotip pada setiap individu. Hal tersebut dapat dilihat dengan bantuan cakram genetika, seperti yang kita lakukan tadi. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini adalah variasi sifat genetik manusia sangat beragam, di antaranya jenis kelamin, warna kulit, kemampuan lidah untuk menggulung atau tidak, lesung pipi, bentuk telapak kaki yang lempar atau lekung, dan juga golongan darah. Semakin banyak angka indeks yang diperoleh, maka semakin banyak juga variasi yang dihasilkan. Sedangkan semakin sedikit angka indeks yang diperoleh, maka semakin sedikit juga variasi yang dihasilkan, atau semakin banyak persamaan yang muncul pada variasi atau individu tersebut. Sekian praktikum mengenai variasi sifat pada manusia. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.